ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita puji Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yang telah memberikan nikmatnya kepada kita, baik berupa materi maupun tidak dalam bentuk materi, yang alhamdulillah sampai sekarang masih terus mengalir kepada kita. Salam dan taslim kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa kita jadikan sebagai qudwah, sebagai contoh, sebagai suri tauladan dalam kehidupan kita. Saudaraku, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan sebuah kultum dengan judul pedagang-pedagang yang beruntung. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang sama berbahagia, Allah subhanahu wa ta'ala mengibaratkan hidup kita ini adalah sebagai pedagang. Kita hidup melakoni kehidupan dunia ini, itu disebutkan sebagai pedagang. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita, hal adullukum ala tijarah, apakah kamu ingin kutunjukkan satu perdagangan? Ayat ini menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala membuat metafora kehidupan kita adalah sebagai seorang pedagang. Tentu pedagang yang dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bukan pedagang dalam artian ekonomi, yaitu mendagangkan sesuatu barang yang ditawarkan kepada orang lain, lalu kemudian setelah kita hitung-hitungan, setelah kita mengkalkulasi antara penerimaan dengan modal, lalu kemudian ada pendapatan yang kita peroleh. Atau mungkin setelah kita analisis menggunakan RC ratio, BC ratio, IRR dan sebagainya, lalu menunjukkan kelayakan dari perdagangan kita, lalu kita sebut perdagangan itu beruntung. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, tentu yang dimasukkan pedagang di sini adalah suatu jalan, satu amalan yang di dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika itu ditempuh, kita termasuk orang-orang yang beruntung
di dalam kehidupan dunia ini. Saudaraku, kalaulah hidup ini disebut sebagai seorang pedagang, maka memang pada hakikatnya pedagang itu ada dua. Ada pedagang yang aflaha, pedagang yang beruntung, tetapi ada juga pedagang yang al-khasar, mereka mengalami kerugian. Bahkan secara umum Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa demi waktu, wal asri innal insana lafi khusur, demi waktu sesungguhnya manusia itu dalam kondisi merugi. Artinya secara umum kita ini adalah manusia yang melakoni kehidupan berada dalam kondisi merugi, kecuali kata Allah Subhanahu wa ta'ala, illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Itulah orang yang diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang berdagang, yang melakoni kehidupan ini tidak dalam kondisi merugi, atau orang-orang yang senantiasa beruntung. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan orang-orang yang beramal soleh, wa tawasau bil haq, mereka saling berpesan kepada kebenaran, wa tawasau bis sabar, dan mereka senantiasa berpesan kepada kesabaran. Pada kajian kita kali ini, yang menjadi topik kita adalah orang-orang yang beruntung karena iman. Lalu siapa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala orang-orang yang beriman itu lalu mengalami keuntungan? Karena ada juga yang dijelaskan oleh Allah di surah Al-Hujurat, jangankan beruntung karena imannya, bahkan imannya pun tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti pengakuan seorang Arab Badui di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang Arab itu berkata, qalatil a'rab, berkata orang Arab itu, amanna, saya sudah beriman. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menegur, kul, katakan wahai Muhammad, lan tu'minu, kamu belum beriman. Kenapa begitu? Walamma yudkhulil imanu fi qulubikum, karena imanmu itu belum masuk ke dalam hatimu. Walakin qulu aslamna, akan tetapi katakan saja bahwa kamu baru berislam. Tentu ketika seseorang memiliki tataran iman seperti ini, maka di dalam menjalani kehidupan ini mereka tidak berada pada kelompok orang-orang beruntung atau pedagang-pedagang yang beruntung, akan tetapi mereka berada dalam kelompok yang rugi sekalipun dia sudah mengaku beriman. Nah, jangankan beruntung, imannya saja belum diakui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu siapa orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau kita baca di surah Al-Mu'minun mulai dari ayat 1, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan orang-orang beriman yang tidak merugi itu. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah orang-orang mukmin itu. Siapa orang-orang mukmin yang beruntung? Yang pertama kata Allah, alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang-orang yang ketika mengerjakan salat mereka berada dalam kondisi khusyuk.
Itulah kelompok orang mukmin yang pertama yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia beriman, kemudian menegakkan salat, dan ketika dia melaksanakan salatnya, dia berada dalam kondisi khusyuk. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang beruntung itu adalah orang-orang yang ketika berbicara atau berperilaku, mereka meninggalkan perkataan dan perbuatan itu yang sia-sia. Artinya mereka menghindari perbuatan dan perkataan yang tidak membawa manfaat apa-apa. Kemudian yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala, orang beriman yang beruntung adalah walladzina hum lizzakati fa'ilun. Orang-orang yang mengeluarkan zakatnya. Seorang yang kaya yang sampai kepada nisab, dia kemudian mengeluarkan zakat dari hartanya itu. Harta yang dia miliki sudah senisab, kemudian dia sampai pada waktunya, maka dia kemudian mengeluarkan zakat hartanya itu. Itulah orang-orang yang beruntung yang ketiga yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, orang yang beruntung menurut Allah Subhanahu wa taala adalah walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Adalah orang-orang yang alladzina hum li furudihim hafizun, yaitu orang-orang yang menjaga faradnya, menjaga alat vitalnya, dia tidak menggunakannya kecuali terhadap istrinya sendiri, illa ala azwajihim. Kemudian selanjutnya kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang beruntung adalah orang-orang yang menunaikan amanah dan janji yang dia telah sampaikan. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Orang yang beruntung, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah orang-orang yang menunaikan amanah yang diberikannya, dan mereka menunaikan perjanjian-perjanjian yang telah dibuatnya. Kemudian yang terakhir kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Mereka menjaga salatnya. Menjaga salat ini bisa termasuk menjaga waktu-waktunya. Ketika waktu mereka mengerjakannya tanpa melalaikan waktu itu. Dan bisa juga mereka yang dimaksudkan menjaga solat ini adalah menjaga nilai-nilai solat yang ada di dalamnya. Misalnya nilai keikhlasan, ketika melakukan solat ada niat ikhlas, itu dijaga. Kemudian ketika dia bertakbir ada membesarkan Allah Subhanahu wa taala, itu mereka jaga. Bahwa yang besar hanya Allah Subhanahu wa taala, yang maha besar hanya Allah Subhanahu wa taala, sedangkan makhluknya itu adalah kecil dan tidak bernilai jika dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Banyak nilai-nilai solat yang harus kita jaga, sampai kepada nilai salam kita, yaitu keselamatan. Kita mampu dan harus mampu menebar keselamatan kepada orang lain. Justru jangan kita termasuk orang-orang yang membuat kerusakan terhadap orang dan alam yang ada di sekitar kita. Demikian pedagang-pedagang yang diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga termasuk kita orang-orang yang melakoni kehidupan ini yang disebut oleh Allah sebagai pedagang-pedagang yang ulung,
karena kita termasuk orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalaupun misalnya memang betul-betul kita menjadi pedagang yang mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah dia bisa menjadi pedagang yang beruntung dari sisi materi, tetapi dia juga dapat beruntung dari segi amalan-amalan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian saudaraku, semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Jika ada kebenaran datangnya dari Allah, jika ada kesalahan datangnya dari saya pribadi, mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrun minallahi wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.